Kalau itu Bu Wakil Ketua Komisi 10 pasti udah punya jawabnya nih Bu Agustina, kayaknya sudah juga ya. Jadi kalau untuk sebenarnya itu 3 kali ujian itu kesempatan yang sangat luas pada Bapak Ibu guru untuk mencoba. Dan oh ya terkait dengan passing grade ya, passing grade itu kewenangan Kemenpan untuk mengumumkan. Pasti kami Pak Topo belum sudah ada gosip isu yang datangnya dari mana passing grade lebih tinggi. Saya heran itu hoax lagi Bu ya, itu hoax lagi ya. Nah, guru tolong perhatikan laman yang bertanggung jawab, laman resmi. Nah, nggak ada semacam itu. Nah, itu bagi yang 3 kali itu yang belum lulus tetap jadi guru tentunya, karena kan pasti di daerah itu masih butuh honorer daerah ya, honorer daerah, dan bisa mencoba peruntukan lagi di tahun berikutnya. Kami kan masih tahun 2022 masih ada seleksi lagi. Terus Bu Wakil Ketua Komisi Bu Agustina kan pasti juga sangat mendukung ya, ada keberlanjutan seleksi ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Nunu. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Sutopo dari Yuswandi. Nah, terkait rekrutmen ini nih Pak, sebenarnya apalagi untuk GTK yang istilahnya boleh dikatakan memiliki terbatas ya, segala sesuatu terbatas, teknologi terbatas, semuanya terbatas. Tapi semangat ingin ikuti rekrutmen ini. Kira-kira menurut Pak Sutopo apa ya yang harus dilakukan baik dari diri sendiri maupun dukungan dari forum sendiri? Seperti apa Pak? Silakan Pak Sutopo. Baik, selain mengusulkan regulasi, kami juga tentu saja menyampaikan permohonan regulasi tadi, baik itu tentu saja kami terima kasih dulu kepada PGRI ya, karena kami bisa sampai seperti ini menyampaikan permohonan di pemerintah, kepada DPR RI, bahkan di Komisi 10 kami pernah diadvokasi beberapa kali oleh PBBGRI. Maka terus terang kami berterima kasih ya, karena PGRI kami bisa seperti ini. Kemudian juga tentu fasilitasi dari Komisi 10 DPR RI dan pemerintah sendiri yang memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Nah, tentu saja ini menjadi motivasi bagi para honorer untuk memperoleh informasi, dan ini kebijakan ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun demikian memang banyak kendala, baik itu fisik, misalnya di daerah yang kekurangan jaringan dan sebagainya. Itu ketika belajar kemarin kita menyelenggarakan kegiatan belajar bersama dengan moto berbagi bersama, belajar dan berdoa semoga lolos menjadi 1 juta P3K angkatan 2021. Kita bagikan juga kemarin sebagai rasa gembira kami e-book gratis untuk beberapa mapel yang kami miliki dari beberapa sumber, baik itu Kemendikbud atau berbagai macam PGRI, kami rangkum, kita buat namanya e-book, karena ada juga yang ternyata guru honorer yang belum sempat membuka atau karena kesibukannya, kami maklumi, dan ternyata itu bermanfaat. Bahkan kemarin PAI ketika belum mendapat soal, beberapa juga meminta melalui email. Namun demikian mohon maaf teman-teman, soal tadi overload sehingga saya jadikan pada alaman Telegram. Mungkin bisa membantu suplemen tambahan bagi teman-teman yang belum sempat belajar. Kemudian tentu saja itu fasilitasi belajar kelompok, tapi ya lagi-lagi Prof, Bapak, karena memang P3K ini kurang menarik. Rata-rata mereka inginnya mungkin PNS atau P3K tanpa tes, sehingga kami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi sejak dulu. Beruntung kami ada DPR RI, PGRI, dan pemerintah justru yang melihat kami, menolong dari pusat, justru mengambil dari kami dari daerah Purworejo, diambil, ditolong. Ini kalau tidak ditolong oleh PGRI, DPR dan pemerintah, mungkin aspirasi 1 juta ini dari dulu sudah lenyap. Dan ini juga berkat perjuangan para pengurus di DPP Forum Honorer Non Kategori yang komit, tidak pernah menuntut, mendemo, bahkan menggugat pemerintah sejak dulu berdirinya. Karena tadi saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Agustin Wilujeng. Kita itu sebagai guru, ketika mendirikan organisasi perjuangan, tidak semata hanya menyampaikan keinginan tanpa melihat akibatnya. Maka kami yang dididik oleh orang tua, keluarga guru, maka kalau membuat usulan ya selaras dengan kebijakan yang dimungkinkan. Maka kami terus terang Prof, sejak lahir Bapak Agustin tidak pernah dalam satu surat pun kami mengusulkan payung hukum PNS tanpa tes ataupun P3K tanpa tes.
terus terang itu bukan kami, Prof, dan jajaran pengurus dan ketua. Kami hanya mohon non kategori 2 ini mendapat pengakuan nomenklatur supaya tadi bisa mengikuti seleksi ASN. Pada waktu itu adanya CPNS, sehingga hari ini mungkin P3K inilah yang terbaik buat kami. Tapi kami harap nanti ini kan hanya mungkin harapan kami kalau negara nanti makmur, ini hanya menjadi program rencana jangka menengah. Program rencana jangka panjang Merdeka Belajar, mungkin guru mungkin dari P3K ini yang memiliki kompetensi, dedikasi, loyalitas ini dapat menjadi pertimbangan melalui peraturan menteri atau peraturan presiden dapat mengikuti seleksi CPNS. Lagi-lagi kami hanya mohon, ya mungkin demikian. Sutopo, siap. Oke, terakhir nih Pak, ini kita kan sudah ada di penghujung acara. 1 menit Pak, 1 menit saja pesan dan harapan dari Bapak nih atas rekrutmen 2 ASN P3K ini seperti apa? Singkat saja Pak, silakan. Pesan terakhir Pak. Silakan. Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, baik Presiden Jokowi, seluruh kementerian, lembaga, DPR RI, dan PGRI. Kami himbau seluruh honorer, baik itu khususnya non kategori 2 untuk mendukung program kebijakan pemerintah ini dan bersabar, khususnya honorer yang formasi jabatan tenaga kependidikan yang belum terakomodir dan formasi guru yang belum terakomodir. Toh tadi sudah mendapat jawaban langsung atas kegundahan teman-teman formasi jabatan yang belum terakomodir, khususnya juga non kategori 2 tenaga kependidikan akan diperjuangkan. Dan kami yakin itu akan direalisasikan entah itu tahun 2021 atau 2022 pelaksanaannya. Kami percaya, namun demikian tentu saja kesejahteraan tadi juga kalau bisa ada ya Pak. Kemudian kami harap teman-teman honorer ini untuk dapat lebih tenang, karena tadi semua sudah dijawab, kebijakan tadi secara makro, grand desainnya untuk menyelesaikan, memberi kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan. Jadi inilah informasi ini yang nanti bisa diterima langsung oleh seluruh honorer, sehingga kami seluruh honorer ini bisa tenang, mengabdi, melayani, mendidik anak-anak lebih tenang, karena yakin nanti akan mendapat peningkatan kesejahteraan.